Film Ashrafnya dulu tuh mereka rebound lagi gitu. Jadi dengan tidak membuang ada Ashrafnya, karena kan di Malaysia sendiri Ashraf kan famous banget. Malaysia sendiri juga nunggu Ashraf ini hidup apa di film itu gitu. Bunda kan dari penyanyi dangdut nih, kok bisa sampai akhirnya dilirik sama Datu sendiri untuk main film dan dipercayakan, seperti apa sih mungkin prosesnya? Sebenarnya bukan dilirik, saya ini casting, Mbak. Saya casting waktu itu, mereka buka casting di salah satu di gedung di Sudirman. Saya casting dengan beberapa penyanyi dangdut papan atas. Casting. Jadi sampai saya 3 kali casting terus dari sini kirim ke sana, terus mereka nggak tahu, mungkin dulu saya ya zamannya saya kan artis dangdut yang seksi, ya waktu itu kita lagi, jadi mereka mungkin ngelihat itu saya casting, ya kebetulan kan saya kan juga main sinetron kan sebelumnya kan, jadi mereka panggil saya datang, kontrak, saya panggil mereka ke sini, jadi kita desain kontrak, akhirnya saya terpilih karena casting, bukan karena ujuk-ujuk, saya nggak kenal sebelumnya. Saya nggak kenal, jadi melalui casting. Nah kayak sekarang juga kan mereka juga mau casting lagi, mau ada film lagi, tapi saya nggak ikut lagi karena saya sudah mundur dari dunia. Nah yang saya marahin sama mereka adalah di casting itu tidak ada mengeksploitasi tubuh saya. Waktu itu memang saya ya bisa diklik di Google kan, seksi, tapi tidak untuk dieksploitasi sebenarnya kan. Nah mereka kameranya jahat, jadi di situ yang saya komplain. Saya nggak setuju, saya jujur saya marah besar dan saya ancam waktu itu saya ancam kalau dikeluarin saya akan gugat. Waktu itu saya gugat nggak main-main, biar dia takut. Saya gugat waktu itu 10M. Kalau kamu macam-macam sama saya, kamu tayangin, saya gugat 10M. Kalau nggak keluarin honor saya lebih naik lagi. Jadi mereka takut. Lama-lama ya udahlah, mereka juga ada tiket baik, ada segala macam, ada juga sensor-sensornya. Tapi kalau tidak disensor saya akan tuntut. Ini kan saksi ya, saya kalau tidak disensor saya akan tuntut. Kita menghormati permintaan desa. Ini pembuatan film tahun berapa ya, Datu? 2012 sudah lama. Udah. Ya. Tapi kita rebound balik, semula kita syuting di Malaysia, yang baru kita ambil yang lamanya sebab dia scene-nya more to flashback. Bagaimana yang lama tu dijadikan flashback dan yang syuting yang baru 2022 ini jadikan yang baru. Sekali jalan. Bagaimana yang baru bercerita tentang yang lama. Berarti 2 kali syuting. 2 kali syuting ya. Sinopsisnya ceritanya bisa dijelaskan sinopsisnya. Ada di itu. Oh, sinopsisnya. Jadi nih aku cerita ya. Jadi tentang seorang penyanyi, hantunya ini adalah seorang penyanyi yang zaman Piramli itu sangat famous. Di zaman Piramli ini namanya Paloma yang diperankan oleh saya. Jadi itu sangat famous banget, dan itu dia setiap show, setiap apa, dia pasti semua negara kunjungan ke dia show. Tapi dia ternyata memakai segala macam susuk, segala macam dukun. Jadi dia mistik. Nah Ashraf ini sebagai generasi yang kembali ke zamannya hantu saya tuh mengituin mereka. Mereka ini pemain-pemain barunya, muda-muda itu. Nah mereka masuk ke negara itu, tapi nanti dihantui oleh saya yang sudah mati. Ya. Dia dalam tu ceritanya ada lagi, bukannya setakat Suzana, bukan Paloma, Suzana namanya. Suzana ya. Flashback dia ada lagi hantu-hantu yang lain. Ada kuntilanak, ada hantu kubur, ada toyonya, ada 4 hantu dalam tu kan. Bagaimana situasinya berbeza-beza. Lokasinya pun berbeza-beza, tapi yang terjadi semuanya tahun-tahun yang lama. Contohnya tahun 90, 60, 70, tapi diceritakan kembali oleh yang syuting yang baru itu. Bagaimana tak ada masalah tentang karya ke lama ke baru kan. Yang penting ceritanya. Tapi itu kenapa sih selalu nunggu selama itu? Maksudnya itu kan dari tahun 2012 syutingnya, terus Yeah. kan mungkin konfliknya juga terjadi mungkin di sekitaran tahun itu ya. Iya. Kenapa sampai menurut harus sampai 2002? Karena permintaan saya nggak disetujui. Saya minta doang harga, ya kan? Apalagi waktu itu saya udah saya minta harga, nggak disetujui. Saya bilang saya kalau nggak setuju ya udah nggak boleh tayang. Saya bilang saya ancam. Nah nggak tahu, ya kita nggak ngerti Ashraf meninggal. Akhirnya saya melunak ya, karena saya pikir ini karena Malaysia sendiri menanti-nanti Ashraf untuk muncul kembali. Situ saya agak melunak. Ashraf juga sudah nggak ada.
Akhirnya saya bilang, dia nangis-nangis telepon saya. Kasihan juga kan, dia nangis-nangis karena waktu itu Ashraf meninggal, dia nangis-nangis. Terus terakhir kita ya Sedih. akhirnya saya sedih, akhirnya ya udahlah, karena Malaysia sudah menunggu sendiri nih film gitu. Ya, sebab lagi pun kita rencananya mau tayang di luar negara. Kalau mau tayang di Malaysia aja sudah lama kita buat. Jadi masa kita bercakarannya itu macam mana mau cari solution supaya bisa kita ke sini kan. Kalau dipotong-potong semua sudah jadi cerita tu, sudah buang scene, tak ada apa-apa. Jadi kita kena cari solution macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Di samping itu bagian-bagian teknikalnya lain tu yang biasalah dalam production. Kapan rencananya Datuk film ini akan dirilis? Sayang. Kita akan buat satu big press conference di sini sebab kerana kita dah menjalin hubungan semula. Kita berterima kasih kepada yang terlibat di Indonesia. Kita akan buat satu big event red carpet di Indonesia pada 13 Mei tahun 2023. Bermakna kita akan announcekan tarikh tayangan serentak di Malaysia dan Indonesia. Untuk menegaskan kembali tadi, bagaimana sih responnya keluarganya BCL atau Mau reborn. tampil nih yang muncul ya? Sudah ada ini udah bisa kayak komunikasi ataupun responnya mereka gimana mendiam gitu. Ini saya sudah teleponan sama manajernya BCL. Kalian barusan telepon melalui ada salah satunya wartawan Cek and Recheck yang dulu. Ini tadi barusan telepon saya belum angkat. Jadi nanti mungkin saya akan ngobrol, saya akan bawa berkunjung ke BCL karena kan mau ke makam juga kan. Istilahnya Dato Musa juga abang dari Latifi, nih si Anita sama Dato Rusdi mau pengen sowan ke situ. Jadi saya sudah hubungin manajernya BCL. Itu tadi kan ada telepon masuk, nanti mungkin kita akan lebih lanjut. Berarti hingga saat ini belum bertemu dengan pihak BCL ya? Belum. Ingin. Ya. Belum, karena saya juga baru ketemu nih. Saya baru ketemu kan, jadi mungkin kita udah ngobrol, udah sepakat, nanti kita baru sowan ke BCL. Datuk, Selama syuting, sosok Ashraf seperti aktor yang seperti apa sih Datuk? Dia punya scene-nya. Yes. Dia scene-nya ada satu grup tu. Satu sifat. Sifatnya dia waktu syuting, tingkahnya. sikapnya, sifatnya, karakternya. Karakter di dalam syuting atau di luar syuting? Di luar syuting. Ashraf adalah seorang yang very friendly, respect sesama kita dan menjaga masa dia memang perfect. Yang tu kita tak boleh nak nafikan. Memang terlalu bagus bagi saya kan, walaupun kita kenal begitu dalam kerja dia tetap komitmen, profesional. Kita selesa dan terlalu tak ada masalah bekerja sama dia. Tak boleh nangis ya. Tak boleh nangis. Ya. Datuk, Tapi banget ya, Ya. dekatnya sama Ashraf. sama Ashraf. Ya. Makanya dia sedih banget waktu yang Ashraf meninggal. Lockdown. Mereka kan ada lockdown duluan. Jadi dia sedih banget. Itulah saya baru kali ini lihat seorang Datuk nangis. Dia nangis, saya bilang nangisnya merawat apa sih, saya kayak cewek gitu. Karena dia deket banget. Udah sampai BCL sendiri waktu itu suka datang tanpa manajer, tanpa pengawalan, datang sendiri, dijemput sama kru-krunya Datuk, tidak pakai manajer segala macam. Karena mereka sudah akrab. Datuk, ini film ini kan akan di reborn kembali itu karena bentuk kerinduan Datuk juga sama sosok almarhum Ashraf, jauh-jauh datang dari Malaysia sampai mau juga berkunjung ke makamnya. Ya, salah satunya. Yang reborn tu kerana kita tak mau orang kata jadi ini filem yang daripada 2012 lama. Jadi kita reborn tu untuk mendapatkan nafas yang baru. Tapi yang ceritanya tetap tak berubah. Cuma dikombainkan jadi 2022. Ya ini Datuk makanya bersikeras untuk menayangkan ini karena Datuk kangen atau Datuk permintaan dari apa? Karena rindu atau Oh, ditayang ni? Ya. Semua sekali? Oh. Semua ada? Untuk Kerinduan. kerinduan dan untuk perniagaan? Untuk rencana tayangnya di tahun 2023. Kita akan buat satu red carpet merah di Indonesia untuk buat announcement tayangan, hari tayangan. Akan ada acara lain juga kan mungkin kayak sebelum harus masalah foto Korea kan besar. pasti sebelum launching itu kita tayangan dulu reviewnya Ashraf bagaimana waktu syuting kan mereka punya stok flashback Ashraf lagi karena di sana juga kan
banyak yang kangen juga sama Fans-fansnya ya. Ya, fans. Kita pun sudah rekod satu single dinyanyikan oleh artis Malaysia. Itu tentang tribute kepada yang pelakon yang dalam Sudah Tak Tiada kan, contohnya Ashraf. Kita nyanyikan semula dengan video klip yang ada lah. Tunggu nanti 13 Mei kita akan buat sekalian ya. Datang lagi ya. Bunda, tapi untuk suami sendiri sempat ada marah nggak ngelihat Nah Bunda? itu sebenarnya tuh dengerin. Saya Apalagi suami seorang perwira. Ya, Nah. gimana Datuk? oleh karena apa yang disampaikan oleh sahabat saya Datuk Rusli, kalau Ashraf itu amat baik, kepribadiannya begitu mulia pada kami. Kenapa kami tak bisa berbaik-baik dengan Teresa? Kan, kalau kita sudah jumpa satu dua orang yang begitu hebat, kepribadiannya yang begitu elo, jadi saya berbincang-bincang dengan sahabat saya yang produser pada film ini, kamu hubungi kembali, buangkan yang keruh. Kita menuju dengan satu hal antara Malaysia dengan Malaysia, pembikinan film yang akan sama-sama kita tayang. Dan di dalam film itu juga pelakon Indonesia memain peranan yang ke depan. Kita sama-sama menjayakan film ini. Jadi tidak mustahil bahwa kita manusia ini harus bermaafan. Ya, gimana? Ya maaf bayar juga kali. Jadi gini, ya dari pertanyaan dia kan, jangan cukup maaf aja ya saya. Memang waktu itu saya belum married, makanya saya waktu itu di sana. Tapi setelah dia mau tayang saya mau married, saya nggak bisa dong. Apalagi saya udah pakai beginian kan, jadi saya bilang tambah lagi pakai begini, saya bilang lebih mahal lagi. Karena izinnya itu saya bukan izin saya aja, pasti izin keluarga saya kan. Nah tambah lagi misalnya seronok. Kok enak banget lu tayangin gua seronok, secara bayarannya nggak seronok. Jadi itu yang bikin aku ini sebenarnya bikin aku tahan ini film. Sebenarnya aku pikir aku harus izin ke suamiku. Kalau dia tampilkan keseluruhannya di situ, aku jadi sebagai yang jadi hantu itu aku pakai baju tipis banget tuh, aduh tengah hujan, tengah-tengah petir-petir. Dan satu lagi mereka bohong sama aku. Syutingnya itu dia bilang waktu itu di kota Malaysia, aku nggak ngerti. Ternyata di pekuburan itu pekuburan masyarakat asli yang udah berhantu-hantu. Dan tau nggak? Jangan ketawa. Tengah malam syuting hujan-hujan jam 9 loh. Duren jatuh, tung. Aku keluar lari. Namanya nunggu duren ya, saya di sini mahal Gua lari. Masa ada baju putih? Gua merinding. Baju putih rambut panjang gini-gini di kaki sambil ketawa coba. Sampai gue komplain dong ke mereka, ini nakutin gue apa ketawa gitu tengah hujan nih. Jadi pohon-pohon dulu itu kan di kebun duran itu kuburan kayak sini kayak kuburan keramat kali ya. Masa syutingnya situ? Yang ngomong. Namanya pun film hantu. Ya kan sesuai Dato. Nih ngajak perang lagi. Nah, ada sosok yang berjuntai di di pohon duren itu. Hujan-hujan lagi. Aku nunggu duren jatuh, tiba-tiba dia berjuntai begitu, kiki gitu. Coba aku lari ke dalam. Itulah aku mulai ngambeknya. Satu, aku udah nggak enak, aku kayak dibohongin. Aku gini, janganlah merasa kita di sini kerja memang, tapi maunya terus terang lah. Lokasi syutingnya di mana? Yang aku tahu lokasi syutingnya di Ampang. Ternyata di mana? No, Hulu Langan. Hulu Langan. Aku tahu di Ampang dan Ceras itu kota dong, dekat Mall dekat KLCC. Ternyata Hulu Langan. Dan itu pekuburan penduduk asli sana yang udah zaman Doeloe. Apa nggak hantu semua isinya? Mana ada cerita hantu di KLCC? Ya maksud saya sekalian nyelam, sekalian minum air gitu maksud saya. Nah itu, jadi ya ini buat pelajaran ke depan. Dan kali kalau kontrak artis Indonesia harus jelas lokasi syutingnya di mana, berapa hari, ada tuh batas-batas syutingnya kan harus jelas gitu loh, nggak boleh main tipu-tipu sikit. Itu saya hanya memberi pelajaran sebenarnya, tapi yang nyatanya sudah selesai. Sudah berdamai ya berkat almarhum Ashraf. Memang baik sekali orangnya, friendly banget. Dan kenapa ini film harus dipendam secara masyarakat di Malaysia itu udah pada minta itu ditayangkan ke Dato. Itulah yang bikin saya udah gitu. Tapi Datuk sendiri untuk keluarga yang di Malaysia, tanggapannya seperti apa Datuk? Udah komunikasi yang di keluarga di Malaysia? Di Malaysia nggak ada apa-apa masalah. Nggak masalah. Tak ada masalah apa-apa. Sebab kalau ikutkan dalam film production, kalau kita sudah kontraknya sudah habis, itu footage-nya itu milik kita. Jadi kapan mau keluarkan, mau potong, mau apa itu kita punya
masalah. Istilahnya kan udah dibayar putus, Ya, kontrak putus kan, gitu. Jadi tidak ada masalah. Cuma di sini dia lebih elok lagi, dia mau izin ke BCL. Ya, Istilahnya ya. ini mau kami tayangin gitu. Penghormatan. Oke. Mungkin terakhir aja harapan Bunda buat ini acara buat Film ini. Ya harapan saya semoga semoga kerinduan-kerinduan fans-fansnya Ashraf yang melihat Ashraf lagi ganteng-gantengnya banget nih kan, Dani lagi ganteng-gantengnya banget Ashraf di sini, dan kita lihat bisa dengan, karena ini film belum pernah ada yang putar sama siapapun, jadi bisa terobati kerinduan bahwa ini orang memang ganteng banget, lagi ganteng-gantengnya di sini, dan BCL juga di sini lagi lucu-lucunya. Dia menemani Ashraf terus selama syuting. Ya, duduk dalam hutan. Terus dalam hutan loh. Oke, Lokasi di hutan dia oke loh. Dia pun baik.